Teman-teman, balik lagi sama aku Ririn Arin. Di kasus kali ini aku mau membahas tentang seorang perempuan yang ditemukan meninggal namun ternyata dibakar dan dibuang ke laut oleh calon suaminya sendiri. Kasus ini adalah kasus asmara yang tragis. Bakar calon istri diawali karena sering cekcok. Pasangan ini bertemu di lapangan bulu tangkis di daerah Jelambar, Jakarta Barat. Pasangan Stefanus dan Laura akhirnya berkenalan karena merasa cocok dan ada ketertarikan satu sama lain. Stefanus dan Laura akhirnya kenalan, merasa cocok dan dekat karena hobi mereka sama. Bahkan mereka sering komunikasi satu sama lain setelah PDKT hingga akhirnya keduanya memutuskan berpacaran. Pertemuan mereka adalah pertemuan tak sengaja. Laura dengan teman-temannya, begitu juga Stefanus dengan teman-temannya. Namun saat itu ada ketertarikan mereka satu sama lain hingga berkenalan. Laura sendiri yang berusia 41 tahun, dirinya adalah lulusan S2 dari Australia. Meskipun usianya cukup matang, namun Laura belum pernah menikah. Sementara berbeda jauh dengan Stefanus yang berusia 22 tahun yang umurnya jauh lebih muda dari Laura. Bahkan kondisi ekonomi mereka pun berbeda. Laura dari keluarga yang cukup kaya, sementara Stefanus dirinya bekerja sebagai ojek online. Di awal mereka dekat dan berpacaran, banyak teman Laura nampak melarangnya, bukan karena apa-apa, karena berbeda usia bahkan berbeda perekonomian. Enggan mendengarkan teman-temannya, Laura sudah merasa nyaman dengan Stefanus dan tak peduli omongan teman-temannya. Laura menyukai Stefanus dan merasa ada cocok, bahkan di mata Laura, Stefanus adalah lelaki yang sangat baik. Hingga akhirnya hubungan Laura dengan Stefanus pun berjalan 9 bulan. Pasangan ini nampak terlihat baik-baik saja, selalu mesra. Bahkan Laura pun memperlihatkan keseriusan Stefanus kepada dirinya dengan cara melamar dan ingin serius menikahi Laura. Kehidupan Stefanus pun di mata teman-teman Stefanus berubah. Dulu yang biasa saja namun kini nampak lebih upgrade dan sosialita. Semua karena Laura. Kehidupan ekonomi dari Stefanus sendiri berubah pasca dirinya berpacaran dengan Laura, seorang anak orang kaya. Baru berhubungan 9 bulan namun Stefanus sudah tinggal di rumah Laura selama 5 bulan. Bahkan pasangan ini pun mengaku sedang merencanakan pernikahan. Sudah menyiapkan gedung dan juga kini sudah melakukan prawedding. Semuanya memang dibantu keluarga Laura. Rencana pernikahan mereka akan dilaksanakan di bulan Agustus 2018, namun tak ada yang menyangka semua berakhir dengan tragis karena Stefanus. Pihak dari kepolisian datang ke rumah Laura untuk melaporkan penemuan jasad Laura di pantai Banten. Keluarga nampak tak menyangka karena di pagi masih bertemu dengan Laura yang nampak baik-baik saja, sehat. Namun tak lama kemudian dari pihak kepolisian datang mengabarkan kalau Laura sudah meninggal ditemukan tak berdaya, bahkan kondisinya memprihatinkan. Tubuh Laura ditemukan di pantai Serang dan sudah dipastikan ini dengan identitas korban yaitu Laura. Karena sebelumnya sudah ada 2 orang teman dari Stefanus melaporkan kejahatan yang dilakukan Stefanus terhadap Laura. Ada 2 saksi teman dari Stefanus berinisial AB dan AZ yang melaporkan kepada pihak kepolisian karena dirinya tak ingin dilibatkan, menyebutkan kalau Laura sudah dibuang Stefanus di pantai Banten. Stefanus saat itu menghubungi 3 orang temannya, mereka termasuk AB dan AZ yang menemui Stefanus, mereka akan ke pantai Serang. Namun di perjalanan mereka mencium bau yang tak enak di mobil hingga mereka bertanya kepada Stefanus bau apa di dalam mobilnya. Namun dengan santai Stefanus menjawab kalau dirinya baru saja membunuh Laura dan tubuh tersebut adalah tubuh Laura, calon istrinya. Kaget dan bingung teman-teman dari Stefanus meminta diturunkan di tengah jalan, namun saat itu Stefanus menolak dan tetap memaksa mereka ke tempat tujuan. Hingga sampai di pantai Serang tempat tujuan awal mereka, Stefanus yang ingin meminta tolong untuk membuang Laura kepada mereka, namun mereka menolak dan mereka pulang meninggalkan Stefanus. Sebelum mereka pulang, Stefanus pun sempat menitipkan senjata tajam kepada mereka untuk dibuang di tengah jalan. Namun nyatanya mereka tak membuang di tengah jalan, mereka ke kantor polisi untuk melaporkan kejahatan yang dilakukan Stefanus. Tak butuh waktu lama untuk pihak kepolisian setelah menemukan tubuh Laura dan juga mendapatkan laporan dari teman Stefanus. Pihak kepolisian pun memburu dan menangkap Stefanus di rumahnya sendiri di Tambora, Jakarta Barat.
Stefanus sendiri saat ditangkap di rumahnya tidak memberikan perlawanan sama sekali, bahkan Stefanus mengakui atas semua perbuatannya, menjelaskan motif pembunuhan kepada Laura, calon istrinya sendiri. Rabu 2 Mei 2018 di Ancol, usai lakukan prawedding, keduanya sempat cekcok. Entah permasalahan apa, namun Laura merasa kalau Stefanus sudah lagi tak menyayanginya, sudah lagi tak seromantis dulu saat mereka berpacaran. Keesokan harinya kembali mereka cekcok. Keesokan harinya saat Stefanus datang ke rumah Laura di daerah Gambir, Jakarta Pusat. Saat itu, Stefanus tak menutup pintu, membuat Laura kesal. Kebiasaan Stefanus beberapa kali seperti itu tak pernah berubah. Laura pun menegur dengan nada tinggi, menyebutkan kalau pintu terbuka takut ada pencuri. Usai ribut, Laura pun kembali ngoceh, apalagi berujung ocehan ini masalah keuangan. Stefanus yang ekonominya di bawah Laura, bahkan persiapan pernikahan pun diurus keluarga Laura, kini dibahas. Keduanya makin cekcok hingga akhirnya Laura memukul Stefanus, bahkan mengancam Stefanus dengan pisau. Stefanus yang nampaknya marah pun tak tinggal diam. Stefanus berhasil merebut pisau dari tangan Laura dan berhasil menikam Laura sebanyak 4 kali tikaman. Laura yang nampak langsung jatuh tak berdaya membuat panik Stefanus. Stefanus pun langsung membawa tubuh Laura ke dalam mobilnya. Stefanus pun membawa tubuh Laura dari rumah Laura ke Mall Gajah Mada. Namun saat itu kondisi tubuh Laura mengeluarkan banyak darah hingga Stefanus makin ketakutan lagi. Stefanus pun kembali ke rumah Laura untuk mandi dan juga membawa spray untuk menutupi tubuh Laura. Usai tubuh Laura tertutup semua kain, Stefanus pun pergi dari rumah Laura ke rumahnya. Namun, kondisi rumah Stefanus nampak masuk ganggangan, bahkan mobil pun parkir jauh dari rumahnya. Sehingga akhirnya si Stefanus ini membungkus tubuh Laura dengan karung dan juga mengangkat tubuh Laura ke rumahnya melewati ganggang perumahannya. Di rumah akhirnya Stefanus pun menyusun rencana dengan melepon 3 orang temannya tadi dengan alasan untuk menggotong kain dari rumahnya ke bagasi mobilnya. Dari awal rencana Stefanus memang ingin membuang tubuh Laura ke laut, bahkan sudah coba membakarnya beberapa kali, namun nampaknya kondisi tubuh Laura tak hangus. Hingga akhirnya dirinya pasrah untuk dibuang ke laut saja dengan dikaitkan ke batu agar kondisi tubuh Laura tak mengambang. Stefanus yang mengaku di awal memang cinta kepada Laura, namun kini dendam kepada Laura yang selalu menganggapnya sepele. Bahkan permasalahannya karena uang. Menurut Stefanus, dirinya selalu direndahkan oleh Laura yang merasa lebih kaya dari dirinya. Cekcok sebelum pernikahan pun tak bisa dihindari lagi dan semua gara-gara Laura. Stefanus merasa dirinya sering banyak mengalah kepada Laura, namun Laura tak pernah menghargai dirinya dan merasa lebih kaya, lebih dewasa dari Stefanus. Ditangkap atas pembunuhan kepada calon istrinya sendiri, Laura, kini Stefanus mempertanggungjawabkan dan siap menerima hukumannya.